Cukup, oke Gus, cukup Gus ya. Oke, Jelas, Pak. terima kasih kepada adik-adik semua sudah bergabung dengan S2 Linguistik Universitas Warmadewa. Dan tentunya saudara semuanya sudah sangat familiar dengan Ibu Kaprodi ya. Oke, oke. Tapi saya juga bagian dari S2 Linguistik, nanti sama-sama belajar bersama-sama. Oke. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang teori-teori linguistik, semantik, fokus pada semantik ya, adik-adik semua ya. Oke, kita tahu bersama, barangkali adik-adik masih mengingat ketika di S1, bahwa semantik adalah salah satu bagian dari teori linguistik, ya. Karena adik-adik adalah S2 linguistik, tentunya adik-adik harus menguasai tentang aspek-aspek dasar, aspek-aspek penting dalam ilmu-ilmu linguistik atau teori-teori linguistik. Ya, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, dan ada semantik, ada pragmatik, ada diskurs. Oke. Dan saya pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang semantik. Oke. Ketika kita berbicara masalah semantik, Mang, jika asingnya turunnya. Oke, kita berbicara masalah semantik, maka tolong diperhatikan. Slide-nya kurang begitu cantik, tetapi mudah-mudahan isinya bisa membuka wawasan adik-adik semuanya sebelum mulai secara resmi belajar tentang linguistik. Ya, adik-adik ya. Oke, semantik itu ilmu bahasa, ya, atau bagian dari ilmu bahasa linguistik yang mempelajari tentang makna. Jadi sekali lagi, mempelajari tentang makna atau fokus pada makna, yaitu makna yang ada pada tataran fonologi, tataran morfologi, tataran sintaksis, ataupun dalam wacana, ya, dalam ranah wacana. Nah, adik-adik yang sudah barangkali sudah cukup lama menyelesaikan studi di S1, boleh mengingat-ingat kembali, ya, boleh mengingat-ingat kembali, ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan ada semantik. Oke. Saya singgung sedikit saja. Pertama, bagaimana makna atau kaitan bahasa atau semantik itu dengan fonologi. Oke, dalam fonologi adik-adik membahas atau membicarakan masalah fonim yang dapat membedakan makna, ya kan? Oke, dalam tataran fonologi kita belajar bahwa fonem itu adalah bentuk terkecil, ya, bahasa yang dapat membedakan makna. Kalau dilihat dari pasangan minimal, itu seperti ada dalam bahasa Inggris put, ya, dipasangkan dengan cut, itu bedanya hanya satu fonem, yaitu fonem up dan fonem ech, ya. Nah, jadi kedua fonem yang berbeda itu jika disusun atau dibangun dalam dua konstruksi yang berbeda, hanya dibedakan oleh dua fonem itu bisa menghasilkan sebuah makna masing-masing yang sangat berbeda. Nah, perbedaan antara put dan kata cut di sini, kedua kata ini sangatlah berbeda. They are very strongly different. Ini disebabkan oleh makna yang berbeda dari fonem, ya, fonem up dan fonem ech di sini. Ya, kalau fonem. Kemudian ada kata pig dan big. Ya, pig dan big. Ya, absolutely they are strongly different verb, different word, and they have a different meaning. Ya, tentunya mereka memiliki kata pig dan big memiliki makna yang sangat berbeda. Itu dibedakan oleh apa?
Ya, oleh fonem up, ya, fonem up dengan fonem up. Nah, jadi ada fonem di sini nanti ketika adik-adik belajar lebih detail tentang fonem itu akan dibahas. Nah, cuman di sini saya hanya menyampaikan bagaimana sih salah satu contoh relasi atau hubungan antara aspek semantik dengan fonologi itu, ya. Kemudian fonem memiliki makna, yaitu misalnya fonem U menyatakan besar, ya enggak? Dan fonem I menyatakan kecil. Nah, ini biasanya dalam bahasa Indonesia begini. Misalnya ada kata gulung, pasti hasilnya sesuatu yang besar digulung. Misalnya tikar digulung, apet digulung, ya enggak? Sedangkan kata giling, nah, pasti maknanya hal menggulung hal yang kecil itu menggiling, ya. Sehingga ada kata menggelundung, ya, menggelundung pasti bendanya besar, sedangkan kalau menggelinding besarnya lebih kecil dari benda yang menggelundung. Sehingga di sini kata U atau fonem U itu dengan fonem I dalam bahasa Indonesia di samping bisa dipasangkan dalam bentuk minimal pairs atau pasangan minimal, dalam bahasa Indonesia fonem U dan fonem I itu sudah menyatakan makna yang berbeda. Oke, ada ya? Oke, thank you. Next. Kemudian hubungan semantik dengan morfologi. Nah, kita tahu bersama bahwa morfologi adalah studi tentang struktur internal kata, ya, study of the internal word structure, ya, jadi struktur internal kata. Sehingga hubungan antara semantik dengan morfologi tentunya berkaitan dengan makna, ya, makna yang terkandung dalam baik itu dalam morfem, baik itu dalam kata, ya kan? Morfem adalah bagian terkecil dari kata itu sendiri. Nah, kemudian kita memiliki disebut dengan makna leksikal, yaitu makna dari leksim itu sendiri. Itu makna leksikal adalah makna dari leksim itu sendiri, makna yang sudah dimiliki oleh kata. Itu bentuk dasar yang sekaligus berupa kata dasar. Itu namanya leksim. Nah, kalau adik-adik melihat dalam kamus, maka bentuk-bentuk yang ada di sebelah kiri yang menjadi bentuk dasar itu adalah lexims. Oke. Kemudian makna kata atau leksim ini tidak bisa lepas dari makna lain sesuai dengan hubungan antar unsurnya. Hal itu menyebabkan makna sebuah kata kadang-kadang bias, ya, berubah sesuai dengan konteks dan hubungannya dengan unsur lain. Nah, makna leksikal ini yang disebut dengan makna sebuah kata itu memiliki makna disebut dengan makna denotatif, ya, atau makna kognitif, yaitu makna asali. Tetapi ketika kata itu disandingkan dengan unsur lain dalam sebuah konstruksi, kemungkinan juga kata itu akan menghasilkan makna lain yang kita sebut dengan makna konotatif, ya, istilah makna konotatif. Misalnya, belikan saya amplop. Oke, ini adalah poin A. Belikan saya amplop. Kira-kira amplop di sini apa maknanya, Dek? Oke, saya yakin bahwa semua adik-adik pasti berpikir bahwa amplop ini adalah bentuk dalam kalimat A, belikan saya amplop. Maka kata amplop di sini adalah maknanya adalah sesuatu, ya, benda yang digunakan untuk mengirim surat dan sebagainya, kan, amplop, ya. Tetapi kalau di poin B, beri saja dia amplop, urusannya akan beres. Nah, beri saja dia amplop, urusannya akan beres. Kira-kira apa sih arti di sini kata amplop? Apakah kata amplop yang nomor B dalam kalimat B sama dengan kata amplop yang dengan kalimat A? Iya, tentu sangat berbeda, ya, Dek, ya? Iya, berbeda. Oke, tentu sangat berbeda. Bahwa kata amplop yang nomor B dengan amplop yang nomor A itu sangat-sangat berbeda. Ya, oke. Jadi amplop yang nomor B itu akan mengandung makna konotatif. Ya, dikonotasikan sebagai sebuah uang pelicin, kemudian uang sogok dan sebagainya. Oke. Kemudian dalam ketika kita berbicara masalah makna dalam kata atau morfem, maka di samping makna gramatikal kita juga mengenal namanya makna gramatikal, ya. Makna gramatikal yaitu makna yang timbul akibat hubungan antar unsur secara fungsional. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita punya afiks pen, yaitu
menyatakan pelaku, seperti pengirim, yaitu orang yang mengirim. Pembaca, yaitu orang yang melakukan pekerjaan membaca. Dua, pen itu juga alat untuk melakukan perbuatan, seperti penggali, yaitu alat yang dipakai untuk menggali. Penimbang, yaitu alat yang digunakan untuk menimbang. Kemudian C, pen itu juga menyatakan orang yang dikenal karena atau dari pekerjaan atau kebiasaannya, seperti pelaut, yaitu orang yang pekerjaan atau kebiasaannya dalam melaut. Sedangkan perokok adalah orang yang biasa atau kebiasaannya melakukan aktivitas merokok. Nah, sedangkan pemalas juga begitu, adalah orang yang yang kebiasaannya marah-marah dan sebagainya. Sementara yang pen itu juga memiliki makna yang lain, seperti memunculkan makna gana, seperti pemukul, ya, penolong, kemudian pembayar dan penidur. Di sini ada makna ambiguity, ya, ada makna ambiguitas di sini. Jadi ya, oke. Jadi dalam bahasa Indonesia kita melihat makna gramatikal seperti pe itu. Oke, ketika pe ditambah menjadi baca, maka menjadi pembaca adalah orang yang melakukan aktivitas membaca. Tetapi dalam bahasa Inggris adakah? Ya, of course ada. Ya, misalnya S, ya, misalnya books. Nah, tentu di sini S adalah pens, seperti itu. S di sini sebagai pemarkah plural. Jadi ya, pens gitu. Books itu adalah pemarkah plural. Tetapi kalau he, ya, he orders, ya, he cuts some vegetables. Nah, cuts S di sini sebagai penanda apa? Subjek third singular person. Nah, jadi seperti itu. Jadi makna gramatika adalah makna yang muncul akibat adanya hubungan antar unsur secara fungsional. Saya pikir adik-adik sudah paham itu. Kemudian sekarang berkembang pasangan kata-kata seperti penatar dalam bahasa Indonesia ya. Ada penatar, ada petatar, ada penyapa, ada pesapa. In English juga ada addresser, ada addressee. Nah, seperti itu, ada employer, ada employee. Nah, sebenarnya gejala-gejala bahasa seperti itu it doesn't happen only in English, but also we have the same phenomenon in our language and also in our local languages. In bahasa daerah kita juga punya, misalnya penyapa, pesapa, penyuruh, pesuruh, dan sebagainya. Ada ya, in English juga kita punya seperti employee, employer, kemudian addresser, addressee. Oke. Next, affix produksif. Nah, ketika kita berbicara masalah morfologi, maka kita akan mengenal tentang disebut dengan adab affix produktif. Seperti affix menasal dalam bahasa Indonesia, kemudian affix di dalam bahasa Indonesia, itu adalah dua affix yang sangat produktif. Ya, sapu menyapu, sabit menyabit, pukul memukul, ya, cuci mencuci dan sebagainya. Kemudian affix an juga cukup produktif, seperti pikir menjadi pikiran, tulis menjadi tulisan. Kemudian in English, adakah affix produktif seperti ini? Ada. Yang sepertinya dalam bahasa Inggris juga kita punya suffix s, pens, suffix er, ya, seperti menyatakan worker. Nah, ketika worker, work tambah er, worker, maka suffix er di sini berfungsi membentuk nomina dari verb work menjadi worker menjadi nomina, maka di sini sebagai pembentuk nomina. Sedangkan yang nomor terakhir small menjadi smaller, ini juga suffixnya sama, but it has apa? Different meaning. Kalau smaller, er di sini berfungsi sebagai apa? Komparatif, sebagai komparatif, pembandingan, ya. Beda dengan worker. Jadi er jika melekat pada work menghasilkan worker, dengan er melekat pada small menghasilkan smaller. In this case, suffix er has different function and meaning, ya. Oke, cukup jelas saya pikir ya. Oke, next. Nah, kemudian aspek semantik
dalam tataran sintaksis, nah, tentu tadi sudah hubungan semantik atau aspek makna dalam aspek fonologi sudah. Kemudian aspek makna atau semantik dalam tataran morfologi sudah jelas. Sekarang kita bicara masalah aspek semantik atau masalah makna dalam tataran sintaksis. Oke. Ketika kita berbicara masalah sintaksis, maka pasti ranah diskusi kita berada dalam tataran frase, klausa, kalimat. Nah, pasti begitu deh ya. Jadi adik-adik wilayah kajian itu daerah kajian dari masing-masing tataran itu harus betul-betul dipahami. Baru nanti lebih gampang untuk mempelajarinya ya. Oke, misalnya anjing menggigit dia. Oke. Dia digigit oleh anjing. Ya, dia menggigit anjing. Nah, tentunya kalimat A itu anjing menggigit dia, itu kalimat yang benar dan berterima. Dia digigit oleh anjing, tentunya yang berterima juga. Tapi dia menggigit anjing, nah ini kalau memang dianya kebetulan anak kecil, anak balita, menggigit anjing mainannya masuk akal. Tetapi kalau memang dalam konteks yang berbeda, ya barangkali yang kalimat nomor C bisa yang apa? Unacceptable, gitu ya. Nah, itu fungsinya di sana. Kemudian dalam kaitannya semantik dengan wacana. Ya, wacana kita tahu discourse makna yang terjadi berdasarkan hubungan bentuk satu dengan bentuk lainnya dalam sebuah wacana atau untuk membangun sebuah wacana. Jadi begini adik-adik, dalam wacana tentunya wacana itu adalah yang terkandung di hubungan beberapa kalimat dengan kalimat lain membangun sebuah sebuah konstruksi dan mengandung makna. Nah, itu ya, itu dibicarakan sebuah wacana. Contohnya saya berikan wacana yang contoh wacana simple. Anak saya yang pertama sekarang duduk di kelas 3 SMA. Dia sebentar lagi akan menghadapi UN. Teman-temannya sering datang ke rumah untuk belajar bersama. Nah, kira-kira katanya di sini mengacu kemana? Nah, anak saya yang pertama sekarang duduk di kelas 3 SMA. Dia sebentar lagi akan menghadapi UN. Teman-temannya sering datang ke rumah untuk belajar bersama. Ada kata personal pronouns dia dalam kalimat yang kedua. Ada pronouns pronomina ya persona, personal pronouns itu juga katanya pada kalimat yang ketiga. Kira-kira pronomina dia dan nya itu mengacu kemana? Nah, tentunya adik-adik sudah tahu. Baik dia atau nya mengacu pada anak saya yang pertama. Nah, ini di sini. Jadi kalau adik-adik membuat sebuah discourse, apakah itu small discourse, short discourse, atau long discourse, maka sebuah devices, sebuah upaya-upaya seperti ini sangat dipentingkan supaya membuat discourse itu menarik. Nah, kata dia itu kan tidak mungkin anak saya yang pertama sekarang duduk di kelas 3 SMA. Anak saya yang pertama sebentar lagi akan menghadapi ujian. Kan tidak mungkin begitu. Jadi kita perlu kata ganti dia untuk mengacu pada anak saya yang pertama. Yeah, I think this problem also happen in some other languages, like in our local languages, like in English or in some other foreign languages. Also, we have the similar phenomenon like this. Ya, saya pikir ada hal yang seperti ini. Tapi tidak semua bahasa, karena bahasa itu bisa dikelompokkan ke dalam berbagai tipologi. Ya, tipe. Oke, next. Nah, mari kita lanjut membahas atau berbicara masalah kajian makna sekarang, karena kita berbicara masalah makna. Oke, aspek makna. Aspek makna menurut Palmer itu dapat dipertimbangkan dari fungsi dan dapat dibedakan atas. Itu ada sense, ada feeling. Ya, sense itu pengertian. Ya, kemudian ada feeling, itu ada perasaan. Kalau pengertian itu dicapai apabila ada bicara dan lawan bicara berbahasa yang sama. Ini juga disebut dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang masuk dalam pembicaraan. Sedangkan feeling, perasaan, berhubungan dengan sikap pembicara.
dengan situasi pembicaraan. Ya, jadi kita berbicara nanti kita sampaikan juga jenis-jenis makna ya. Ada 7 types of meaning oleh Leach dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga ada tone, ada nada, berhubungan dengan sikap pembicara terhadap pembicara. Terjadi jadi tone. Oke. Kepada para mahasiswa mohon di mute ya, kecuali Prof. Cardana mohon. Oke, terima kasih. Jadi yang ketiga ada tone, itu nada, itu berhubungan dengan sikap pembicara terhadap lawan bicara. Terjadi pemilihan kata-kata sesuai dengan keadaan lawan bicara dan pembicara itu sendiri. Jadi kira-kira antara pembicara dengan lawan bicara, bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana keakrabannya, bagaimana sikap dan hubungan sebelumnya dan semuanya ini akan sangat menentukan tone atau nada bicaranya. Nah, misalnya kalau adik-adik berbicara dengan teman yang sudah sudah akrab dan sudah 4 tahun bersama-sama di S1, tentunya memakai tone nada bicara yang berbeda dengan ketika adik-adik baru pertama kali bertemu dengan teman dari daerah lain yang kebetulan satu program studi, satu kelas di S2 Linguistik sekarang, tentunya akan situasinya akan berbeda. Kemudian yang keempat, intention, tujuan, apa kita kira tujuan dari orang berbicara itu. Apa tujuannya? Apakah tujuannya untuk memfitnah, tujuannya untuk menggertak, tujuannya untuk memuji, atau tujuannya untuk menekan si lawan bicaranya. Tentu ini masing-masing orang akan memilih cara berbicaranya. Ya. Nah, misalnya kalau adik-adik ketika adik-adik ingin menggertak orang supaya takut dan sebagainya, tentu akan memilih ekspresi tertentu. Jika adik-adik ingin memuji seseorang, tentunya juga akan memilih ekspresi tertentu. Semua ini akan berkaitan dengan makna. Nah, dalam hal ini yang berhubungan dengan tujuan pembicaraan ini akan sangat erat kaitannya dengan jenis-jenis kalimat yang dipakai. Apakah kalimatnya bersifat deklaratif, atau apakah kalimatnya akan bersifat persuasif atau membujuk, apakah kalimatnya akan bersifat imperatif atau perintah atau instruksi, apakah kalimatnya bersifat politis, kalau memang ada ingin kan ada jawabannya politis sekali, kan gitu kan, artinya, ataukah kalimatnya bersifat mendidik, pedagogis. Nah, itu bergantung nanti tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara itu sendiri. Nah, sekali lagi, ketika kita berbicara masalah makna, maka tentu kita akan menyinggung tentang jenis makna. Ya, jenis makna kita ketahui bahwa kata memiliki makna pertama disebut dengan makna kognitif, ya, atau boleh disebut dengan denotatif, deskriptif, yaitu makna yang sebenarnya. Ya, makna yang sebenarnya. Misalnya kalau kucing itu, saya pasti kucing amplop itu ya. Benda yang dipakai untuk mengirim surat, itu makna denotatif, deskriptif, atau ada yang menyebut dengan makna konseptual juga. Kemudian makna konotatif, ya, makna yang kira-kira seperti tadi, amplop itu bisa dikonotasikan ke uang sogok dan sebagainya. Sementara makna emotif adalah makna yang berhubungan dengan emosi penutur ketika menyebutkan atau mengatakan kata tersebut. Kemudian ada satu kata hanya memiliki makna kognitif dan ada satu kata yang memiliki makna kognitif dan sekaligus konotatif. Misalnya begini adik-adik, saya membeli amplop di warung. Nah, pasti kalau begitu kalimatnya pasti makna amplopnya itu hanya satu, makna kognitif. Tetapi kalau beri saja dia amplop, persoalannya akan beres. Maka amplop di sini pasti bukan kognitif. Nah, pasti makna yang amplop di sini sebagai makna konotatif.
Perbedaan antara makna kognitif dan emotif dapat dilihat berikut ini. Sayang, uang banyak tapi mereka menderita. Sayang, uang banyak tapi mereka menderita. Kita hidup bahagia ya sayang. Nah, kata sayang di sini bagaimana? Kalau yang pertama, yang kedua pasti emotif. Karena di sini seorang suami mungkin sedang berbicara dengan istrinya atau sebaliknya. Itu yang poin A. Itu menunjukkan makna emotif. But ya, tapi kalau makna sayang yang nomor D itu artinya unfortunately, ya kan? Yang pertama adalah unfortunately, itu artinya sayang di sana, dia sebagai makna kognitif. Tetapi kalau kita hidup bahagia sayang di sini sebagai misalnya ya in English we call it as a baby, atau honey dan sebagainya, sehingga di sini menyatakan rasa makna emotif. Nah, disinilah kadang-kadang sekali lagi saya simpulkan dari contoh ini, kata yang sama bisa bermakna kognitif, bisa juga dia bermakna konotatif, contohnya A dan B. Kemudian, makna yang sama bisa juga bermakna kognitif, bisa juga bermakna emotif, seperti contoh D dan E. Nah, jadi begitu adik-adik. Jadi kadang-kadang dalam bahasa apapun itu, ada memang sejumlah kata yang bisa mengandung makna lebih dari satu, bergantung pada konteks dan situasi digunakannya kata itu. Ya, sekali lagi ada beberapa kata baik in bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa lain itu bisa mengandung makna lebih dari satu jenis makna, dan itu sangat bergantung pada konteks dan situasi pemakaiannya. Oke. Kemudian makna itu tentu juga mengalami perkembangan. Makna tetap bahasa mengalami perkembangan, tetapi perkembangan bahasa tidak serta-merta cepat seperti perkembangan yang lain. Bahasa tetap mengalami perkembangan sehingga bahasa itu disebut dengan dinamis juga. Bahasa juga merupakan unsur yang dynamic, bukan statif. Ya, yang dynamic bukan statif. Oke. Perkembangan makna menyangkut segala makna yang berkembang, baik itu berubah, berkembang atau bergeser dan sebagainya. Oke, coba lihat yang pertama. Bahasa berkembang sesuai dengan perkembangan pikiran manusia. Bahasa berkembang, makna pun ikut berkembang. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atau perkembangan makna adalah bahasa itu selalu berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, pasti kan? Ketika adik-adik ingat, ketika adik-adik kecil waktu SD, masih ingat bahasanya apa saja? Sementara sekarang setelah S2, bahasa apa yang muncul? Nah, tentunya adik-adik ingat, ya, banyak sekali bahasa-bahasa yang muncul. Nah, kalau saya sendiri, ya, karena saya juga asalnya orang kampung yang tahu persis bagaimana kehidupan orang di kampung, saya masih ingat, ya, ketika saya umur 10 tahun ke bawah, saya masih ingat kata-kata apa yang familiar dengan kehidupan orang kampung. Nah, sementara sekarang kata-kata itu sudah sebagian banyak sudah saya tidak pernah dengar lagi ketika saya pulang ke kampung. Tetapi sekarang malah saya banyak menambah atau menerima kata-kata baru. Oke, nah di sini sudah kelihatan sekali padahal itu perkiraan waktunya tidak baru 20 sampai 30 tahun. Itu sudah luar biasa perkembangannya. Oke, kemudian makna kata itu sendiri tidak jelas, sama. Bisa saja bisa kata seperti itu, bisa misalnya kata bisa. Bisa artinya racun, bisa artinya dapat. Ya, tanpa konteks tidak jelas maknanya. Apa arti kata bisa? Kalau begitu, ya memang bisa ini, kata bisa ini memang memiliki dua makna. Bisa dia racun, bisa dapat. Terus bagaimana mengetahui apa dia racun dan dapat? Ya bergantung pada konteks kata itu digunakan. Nah, ya seperti itu. Apakah dalam bahasa Inggris juga ada hal seperti ini? Tentu ada, banyak. Ya, bagi adik-adik yang memang background-nya sastra Inggris akan tahu, akan banyak bisa memberikan contoh dari kata-kata seperti ini. Next. Oke. Yang pertama perubahan makna. Perubahan makna yang terjadi, salah satu contohnya misalnya butuh, ya, butuh yang artinya perlu. Oke.
Kalau aslinya kata butuh itu adalah berasal dari kata Melayu atau Palembang, yang artinya ini, ya. Sementara sekarang ini butuh dalam bahasa Indonesia artinya perlu kan? Nah di sini ada perubahan makna. Jadi kata butuh itu dari awal dari bahasa Melayu, Melayu Palembang. Ya, silakan. Dengan bahasa butuh yang sekarang yang diterima dalam bahasa Indonesia itu sudah mengalami perubahan makna. Sehingga ini adalah salah satu bukti makna pun berubah. Oke. Kemudian ada kata yang maknanya berubah sesuai dengan lingkungannya. Tuh, misalnya kata cetak dalam lingkungan media akan bermakna printout yang berhubungan dengan kertas, tinta. Tolong dicetak satu, Dek. Nah, berarti tolong di printout. Ya, kan? Namun dalam lingkungan lain seperti olahraga sepak bola misalnya kata cetak tentu berarti oh dia sudah mencetak 2 gol. Nah, berarti artinya dia sudah memasukkan gol ke gawang lawan. Jadi kata cetak ini juga memiliki makna yang berubah bergantung pada pemakaiannya. Nah, contoh lainnya buku itu dicetak di balai pustaka. Cetakan batu bata itu besar. Dokter banyak mencetak uang. Ali mencetak 5 gol dalam pertandingan itu. Coba bayangkan, coba lihat itu. Coba perhatikan contoh dari keempat contoh itu. Semua kalimat tadi, ya, semua keempat kalimat itu memiliki atau mengandung kata cetak. But absolutely I'm sure that kata cetak dari keempat kalimat itu, dalam keempat kalimat itu memiliki makna yang berbeda. Iya, berubah maknanya, ya kan? Oke. Kata cetak dalam kalimat pertama, kata cetak dalam kalimat kedua, begitu juga dalam kalimat ketiga dan keempat. Kata cetak itu memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, inilah perubahan-perubahan makna kata yang terjadi dalam sebuah bahasa. Kemudian kata rumah juga bisa berubah makna jika mengalami penggabungan dengan kata. Misalnya dengan kata lain, seperti kata sakit, kata makan, kata jompo, maka di sini ada kata rumah sakit. Nah, apakah ada perkembangan di sini? Penggabungan dengan ada perkembangan? Ada. Rumah sakit artinya rumah tempat orang sakit. Rumah makan, rumah jompo. Nah, di sini ada kata rumah itu berkembang. Bukan rumah itu artinya yang dulu adalah tempat tinggal, sekarang tempat, ya, tempat tinggal seorang. Tapi sekarang rumah sakit artinya tempat, tetap dia sebagai tempat, tetapi lebih dispesifikasi oleh kata sakit itu tempat untuk orang sakit. Rumah makan juga begitu, rumah jompo juga begitu. Contoh lain, Adik, kalimat pada kalimat seperti ini. Pada pertemuan itu saya mencium dia. Jika ditambahkan kata hanya, coba perhatikan kata hanya di sini. Pada pertemuan itu saya mencium dia. Tetapi jika ditambahkan kata hanya menjadi begini. Nomor A. Pada pertemuan itu saya hanya mencium dia. B. Hanya pada pertemuan itu saya mencium dia. C. Pada pertemuan itu hanya saya mencium dia. Coba, disinilah kekuatan atau pentingnya posisi. Kata hanya jika ditaruh pada posisi yang berbeda bisa menghasilkan makna kalimat itu berbeda. Ya kan? Ya, setuju Dede ya? Kata hanya jika disisipkan pada posisi yang berbeda maka akan menghasilkan makna kalimat yang berbeda pula. Coba perhatikan. Pada kalimat A, pada pertemuan itu saya hanya mencium dia. Kemudian nomor B, hanya pada pertemuan itu saya mencium dia. C, pada pertemuan itu hanya saya mencium dia. Tentu mereka ketiga kalimat ini sangat berbeda maknanya. Ya deh ya. Nah, maka dari itu jangan pernah berpikir kata itu bisa disisipkan pada setiap posisi. Tidak. Karena ada kadang-kadang kata yang memang riskan ditempatkan pada posisi-posisi tertentu. Karena posisi itu sangat
memegang peranan penting dalam menghasilkan makna kalimat. Oke, nah disinilah saya bisa memberikan contoh tentang pentingnya kata itu. Kemudian ada perluasan makna, nomor 2. Jadi perluasan makna. Dulu kata perluasan makna untuk kata saudara, saudara, kalau dulu untuk menyebut orang yang seketurunan, satu turunan itu saudara. Ya, misalnya boleh dikatakan saudara kandung lah, ya, itu baru saudara namanya. Tetapi sekarang kata saudara digunakan untuk orang yang sebaya boleh, atau yang untuk orang yang lebih muda boleh. Misalnya saya bisa menyebut Anda itu sebagai saudara, ya nak? Saya bisa memanggil atau menyebut atau address Anda semua itu sebagai saudara. Tolong dipahami ini ya, nah, boleh kan? Padahal Anda itu bukan satu keturunan dengan saya. Nah, jadi di sini ada perluasan dari makna saudara itu. Kemudian kata bapak atau ibu. Awalnya bapak atau ibu itu adalah orang tua. Kalau bapak orang tua laki-laki, kalau ibu orang tua perempuan. Tetapi sekarang berkembang. Ya, maknanya meluas. Bapak itu dipakai untuk menyebut laki-laki yang sudah berusia, itu menyebut sopan. Dan ibu juga untuk menyebut atau untuk address orang perempuan yang sudah berumur lah, itu untuk menyampaikan rasa hormat di sini. Ya, nah jadi sebutan untuk orang laki-laki, perempuan, bapak, ibu itu ya tentunya di sini juga berkaitan dengan status sosial yang lebih tinggi dari pembicaraan dan sebagainya. Ya, oke, misalnya kalau Anda memanggil saya tentu manggil bapak boleh, ya. Oke, memanggil bapak walaupun saya itu sebenarnya bukan orang tua laki-laki Anda, tetapi sekarang sudah berubah. You may call me with the name or the word bapak, ya, bapak. Oke, jadi inilah perluasan makna kata. Kemudian perluasan makna kata juga bisa terjadi dengan penambahan unsur lain, adik-adik. Perluasan makna bisa juga terjadi dengan penambahan unsur lain. Contohnya kata kepala. Ya, kalau dulu kepala itu ya tentunya bagian atas tubuh manusia, ya kan? Head, our head, gitu ya, bagian atas tubuh manusia. Tetapi sekarang kata kepala itu diperluas maknanya. Bisa artinya kepala sekolah, kepala lingkungan, kepala rumah sakit, ya kan adik-adik ya. Nah, ya tentunya tetap saja bahwa kepala sekolah artinya orang yang tertinggi di sekolah itu. Kepala lingkungan juga begitu. Artinya orang yang mengemandani di lingkungan itu. Nah, seperti itu. Tapi tetap saja bahwa kepalanya itu refers to connotative meaning-nya, denotative meaning-nya ada. Jadi sesuatu yang paling atas itu maksudnya atau acuannya. Oke. Kemudian makna juga mengalami penyempitan, adik-adik. Jadi makna itu kan mengalami perubahan, perkembangannya itu bisa meluas, tapi juga bisa menyempit. Contoh dari penyempitan makna, ya, yang terjadi, misalnya kata ahli. Kalau dulu anggota keluarga namanya ahli. Sekarang ahli kebidanan khusus. Ya, ahli kebidanan dispesifikasi hanya untuk spesifik di bidang kebidanan. Ahli sejarah yaitu expert di bidang sejarah dan sebagainya. Kemudian kata skripsi. Dulu semua tulisan tangan itu disebut dengan skripsi dulu. Tetapi sekarang skripsi itu apa? Kan tugas akhir mahasiswa untuk S1. Tidak harus tulis tangan kan, bisa diketik sekarang ya. Bahkan memang hampir semuanya sekarang diketik. Itu tidak lagi tulis tangan. Nah, jadi skripsi dengan semua tulisan tangan itu skripsi sekarang dipersempit, hanya tulisan atau karya akhir mahasiswa
S1 disebut dengan skripsi. Oke. Kemudian ketika kita bicara masalah perkembangan makna, kita juga ada pergeseran makna, adik-adik. Pergeseran makna, ya, artinya makna itu bergeser, cenderung mengarah ke eufemisme. Nah, pergeseran makna yang terjadi, terutama dalam bahasa Indonesia yang saya berikan sebagai contoh, itu mengarah ke eufemisme. Eufemisme tahu adik-adik? Penghalusan, ya. Contohnya, dulu kan biasa kata dipecat, dipecat. Sekarang dihaluskan menjadi diberhentikan. Dipecat itu kan jelas sekali tersinggung kan. Tapi kalau, kenapa dia di rumah sekarang? Oh, sudah dipecat. Marah dia. Tapi kenapa dia di rumah sekarang? Oh, sudah diberhentikan. Mungkin dia tidak jadi marah. Nah, itu pentingnya makna ini. Kemudian sogok menyogok. Sogok menyogok menjadi sekarang penyalahgunaan. Ya. Oh, dia melakukan pelanggaran apa? Sogok menyogok. Oke, tetapi sekarang dihaluskan menjadi penyalahgunaan wewenang. Ibunya udah balik ke sana ke rumah. Ibu Mirsa? Hah? Iya, Kemudian- ini sudah balik, Pak. Oh, tadi Iya. jangan saya telepon, ngakunya di bandara. Iya, tadi sempat di bandara. Oh, Pergi rapid juga tadi. berarti Tuh. udah. Mohon di mute, Kiki. Iya. Iya, sudah. Oke. Prof. Ya, lanjut. Oke. Kemudian ada kata tua renta. Oh, dia sudah tua renta, masih dan ini tuntutannya banyak. Sekarang diganti dengan usia lanjut. Nah, kan lebih halus kan. Kemudian tuli. Kalau dulu kuli, kakak saya tuli, itu marah dia kakaknya. Tapi kalau tunarungu, dan sebagainya. Ya, jadi ada pergeseran makna dan tujuannya hanya untuk eufemisme, gitu ya. Ada misalnya banyak sekali sekarang pembantu rumah tangga sekarang diperhalus menjadi asisten rumah tangga, gitu ya. Jadi pembantu itu dipakai asisten rumah tangga, maka di mana-mana pun dikatakan itu asisten rumah tangga, dia akan tidak pernah marah-marah, bangga lagi asisten rumah tangga, begitu ya. Itu cenderung ada seperti itu sekarang ya. Nah, oke. Kemudian banyak sekali. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak, itu dalam bahasa Indonesia banyak sekali ditemukan ya. Kemudian ketika kita berbicara masalah semantik, sekali lagi, maka kita akan sedikit menyinggung tentang analisis semantik. Ya, jadi adik-adik, saya perlu sampaikan bahwa inilah karena saya ingin menyampaikan ingin menyampaikan bagi adik-adik yang barangkali sudah lama selesai S1-nya supaya membuka wawasan sedikit tentang semantik. Saya ingin menyampaikan apa gitu, tapi biar waktunya cukup itu saja. Jadi saya yang poin-poinnya saja. Nanti lebih detailnya di perkuliahan ya. Kemudian ada preposition, sentence, utterance. Nah, adik-adik, ketika kita berbicara masalah analisis semantik, tentunya kita tidak bisa lepas dari tiga hal ini. Ada pertama ada namanya proposition, kedua ada namanya sentence, dan ketiga namanya utterance. Ya, proposition itu apa? Ide. Itu sesuatu yang masih ada dalam bentuk abstrak yang ada dalam pikiran seseorang. Nah, jika pikiran itu disampaikan dalam bentuk struktur rangkaian kata-kata yang bersistem, maka itu disebut dengan sentence. Jadilah dia sebuah kalimat. Ya. Nah, jika kalimat itu diujarkan, maka menjadilah dia sebuah utterance. Ya. Nah, jadi apakah satu proposition itu hanya bisa direalisasikan dalam bentuk satu kalimat? Tidak. Ya, ya. Nah, misalnya kalau adik-adik ingin menyatakan bahwa saya meminjamkan buku kepada dia. Nah, itu ide saya. Maka saya akan bisa mengatakan saya meminjamkan buku kepada dia atau dia meminjam buku saya. Boleh. Kan idenya kan sama. Jadi saya meminjamkan buku pada dia atau dia meminjam buku saya, itu kan sama idenya. Atau sehingga bisa kalimatnya dalam bentuk aktif, bisa dalam bentuk pasif atau macam-macam. Jadi Anton belajar memasak. Anton
adalah laki-laki yang sedang belajar memasak. Laki-laki yang sedang belajar memasak adalah Anton. Jadi sama saja itu. Jadi idenya sama, cuman disampaikan dalam kalimat yang beragam. Nah, itulah makanya proposition itu adalah masih berupa abstrak, ada dalam pikiran manusia, itu direalisasikan dalam bentuk sentence, kemudian sentence atau sentences, kalimat atau kalimat-kalimat, kemudian kalimat itu diutarakan, diujarkan menjadilah sebuah utterance. Gitu ya, ya. Nah, ketika kita berbicara masalah analisis makna, terutama makna kata di sini, maka tentunya kita atau word meaning, maka kita akan berada dalam area sinonimi, antonimi, polisemi, hyponimi, homonimi, kemudian ada kata turunan derived word, ada namanya adjective noun, nomina agen, misalnya nomina agen, worker, gitu ya. Manager, seperti itu kan nomina agent yang dihasilkan dari verb tambah suffix er dalam bahasa Indonesia, Inggris dalam bahasa Indonesia dengan yang tadi pelaut, pelaut, baca, pembaca, gitu. Jadi in Indonesian language, prefix per is used to derive adjective noun, but in English, adjective noun is derived from suffix er. Ya. Kemudian ada causative verb, ada diksi dan lain-lainnya. Ya, ketika kita melakukan analisis makna kata atau word meaning, maka hal-hal seperti ini, kajian seperti ini akan menjadi fokus kajian kita. Sinonimi, antonimi, polisemi, hyponimi, homonimi, ya, derived word, kemudian ada lagi yang lainnya. Kemudian ketika kita melakukan analisis kalimat, maka analisis peran semantis argumen itu penting. Ketika kita melakukan analisis kalimat, maka kalimat itu bisa dianalisis secara sintaksis dan semantik, ya, dan morfologis. Oke, adik-adik, jika kita menganalisis kalimat, maka kalimat itu bisa could be analyzed based on morphological approach, syntactical approach, and semantic approach. Ya, ketika dia maka dalam kalimat itu, analisis kalimat itu pasti ada fungsi kategori, fungsi, peran. Nah, kan kategorinya itu adalah ranahnya morfologi, fungsinya adalah fungsi sintaksisnya adalah ranahnya sintaksis, sementara ranahnya semantik adalah di peran. Nah, ketika kita berbicara masalah peran, maka tentu kita akan tahu masalah ada namanya agent, ada namanya patient, ada namanya instrument, ada namanya source, ada namanya goal, ada namanya recipient, ada namanya benefactive. Nah, ini banyak bergantung pada teori siapa yang dipakai. Kalau memakai teorinya Lapolla, ya, atau akan sedikit berbeda dengan teorinya Aisain, tetapi intinya seperti itu. Ada teori-teori peran-peran umum atau common roles seperti agent, patient, instrument, source, goals, dan lainnya. Oke. Nah, bagi adik-adik yang baru saja menyelesaikan studinya di S1 Sastra Inggris, mungkin masih ingat yang disebut dengan thematic rule atau semantic rules, ya. Semantic rules atau thematic rules di sini akan berhubungan dengan itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara masalah perubahan bentuk kalimat, maka kita akan bisa melihat dari direct sentence menjadi indirect speech atau indirect sentence untuk maksud eufemisme. Jadi tetap saja adik-adik bahwa ketika kita menggunakan bahasa sebagai alat berbicara, alat komunikasi, maka aspek kesopanan itu tetap diperhatikan. Dalam bahasa daerah, tentunya kita punya kebanyakan bahasa daerah punya seperti bahasa Bali, bahasa Jawa itu memiliki tingkatan bahasa. Saya pikir itu tujuannya untuk sopan, bicara sopan. Seperti contoh dalam bahasa Inggris itu bisa juga dibuat sopannya misalnya dengan memakai atau menciptakan indirect speech, ya. Contohnya, ambil tas itu.
Kalau begitu, kalau menyuruh kan direct itu sama dengan namanya disebut dengan imperatif. Tetapi kalau adik mau menyuruh seseorang dengan begini, bisakah Anda mengambilkan saya tas itu? Nah, itu kan menjadi question itu, menjadi interrogatif itu. Nah, tetapi bentuk kalimatnya adalah interrogatif, tetapi sense-nya di sini adalah, maksudnya di sini adalah imperatif. Nah, ini yang disebut dengan indirect speech act atau indirect speech. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris yang tidak mengenal level tingkatan bahasa, maka tetap saja ada cara untuk membuat kalimat-kalimat sopan, yaitu salah satunya dengan indirect speech act. Oke. Kemudian berikutnya dalam analisis wacana, makna dalam kaitannya dengan konteksnya dalam sebuah wacana. Jadi ada ketika adik-adik berbicara masalah peran semantik dalam diskurs, maka pasti kajiannya itu akan meliputi kohesi, koheren, dan sebagainya. Masih adik-adik ingat? Ya, kohesi ada keterkaitan bentuk, ya, ada namanya lexical cohesion, ada namanya grammatical cohesion. Ya. Kemudian keterkaitan antar makna, maka disebut dengan coherence atau koherensi. Nah, dalam membuat sebuah teks atau wacana, maka pemahaman tentang kohesi dan koherensi ini sangatlah penting, ya. Oke. Atau ketika adik-adik menganalisis tentang teks atau wacana, maka salah satu unsur penting yang bisa dilakukan adalah melihat aspek kohesi dan koherensinya ini. Tuh. Kemudian ketika kita membicara masalah semantik dan kaitannya bahasa, terutama di luar bahasa, apa mungkin saja itu termasuk dalam ranah kajian semiotik jadinya. Oke, misalnya kita tahu, masih ada ingat bagi yang pernah saya ajar di S1 sastra Inggris mungkin masih ingat, disebut dengan kajian semiotik, ya, ada apa di sana? Ada icon, ada simbol, ada indeks, ya. Jadi ingat itu, ya. Misalnya kata bentuk penjor gitu, ya. Penjor itu identik dengan maknanya simbol upacara. Kalau adik-adik melihat penjor di depan rumah temannya, itu pasti sudah temannya itu sedang memiliki atau melaksanakan upacara adat Bali. Tidak mungkin dia masang penjor di depan rumahnya tanpa ada upacara adat atau acara adat Bali. Tidak mungkin. Kemudian ada, kalau ada jalan-jalan di pantai, ada melihat bendera merah di pantai. Jadi bukan sekedar iseng orang menancapkan atau menempatkan bendera merah itu, ya. Itu artinya simbol bahwa di daerah itu, di sekitar daerah itu adalah daerah berbahaya, kan gitu kan? Kemudian ada juga asap. Nah, kalau adik melihat asap, ya itu artinya pertanda apa? Pertanda bahwa di daerah di sekitar asap itu adalah ada api, baik besar ataupun kecil. Apinya bergantung pada besar kecilnya asap yang ditimbulkan. Oke, jadi itu analisis seperti itu juga bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan semantik, yaitu analisis di luar bahasa. Ya, oke. Ingat-ingat lagi tentang semiotik itu ada indeks, ada icon, ada symbols. Oke. Kalau symbols itu lebih sifatnya ke konvensional, ya. Karena simbol maknanya itu ditimbulkan atau dihasilkan berdasarkan kesepakatan suatu masyarakat tertentu. Kemudian yang nomor 5 ada namanya analisis pragmatik. Ya, analisis pragmatik yaitu analisis kalimat berdasarkan konteks situasi berlangsung tuturan. Nah, ada juga mungkin sudah pernah mendapatkan pelajaran pragmatik, tolong diingat. Nah, kalau pragmatik itu tentunya adalah analisis kalimat berdasarkan pada konteks dan situasinya. Misalnya contoh kalimat yang saya bisa berikan seperti ini. Wah, bagus sekali warna baju Anda. Nah, itu lihat situasinya. Kalau memang kebetulan dia pakai baju warnanya yang lembut dan dalam situasi atau waktu yang bagus, ya mungkin saja itu pujian.
Tapi kalau adik kebetulan pakai warna baju merah dan di siang hari panas-panas, mungkin saja itu bukan pujian, kan begitu, sangat bergantung pada konteks dan situasinya. Kemudian kalau ada misalnya kalimat seperti ini, jam berapa sekarang Gus? Jam berapa sekarang Gus? Sangat bergantung. Kalau adik Anda kalimat ini dituturkan oleh seseorang di suatu tempat, misalnya bisa saja memang sebuah pertanyaan. Tapi kalau dalam situasi yang lain bisa saja itu adalah sebuah usiran atau seseorang mengusir orang lain karena sudah larut malam dan sebagainya, ya kan? Oke, jadi konteks di sana dikaitkan dengan meaning itu, maka kata itu akan mengandung dua meaning yang besar, yaitu literal meaning dan non-literal meaning. Nah, kembali literal meaning itu adalah berhubungan dengan kognitif, deskriptif, dan conceptual meaning, sementara non-literal meaning ini berhubungan dengan figurative meaning. Di sana ada metaphor, ada irony, ada pleonasm, ada synecdoche, ada literal text, dan yang lainnya. Ya, nah ini. Jadi figurative meaning itu adalah bagian dari non-literal meaning, yaitu makna yang tidak mengacu pada makna alami atau makna aslinya. Oke, ingat itu. Ya, jadi ketika kita bicara literal meaning, maka kata itu bisa literal meaning, bisa non-literal meaning atau figurative meaning. Nah, bagi adik-adik yang kemarin melakukan penelitian atau tulisan skripsinya berhubungan dengan figurative meaning, maka akan sangat paham dengan apa yang disebut dengan non-literal meaning ini. Oke. Kemudian ada namanya lagi ambiguitas. Ambiguitas dalam kalimat, ambiguitas itu artinya ada satu unsur, apa itu kalimat atau frase atau kata yang mengandung makna banyak, maknanya lebih dari satu, dan itu bisa diketahui jika dikaitkan dengan konteks dan situasinya. Sekali lagi, misalnya saya berikan contoh seperti ini, Ibu Pak Camat tidak hadir dalam acara kemarin. Nah, kalau kebetulan yang mendengar ini adalah tidak tahu persis tentang Pak Camat, maka dia akan bingung. Ibu Pak Camat tidak hadir dalam acara kemarin. Apakah Ibu Pak Camat yang dimaksud adalah istrinya Pak Camat atau orang tuanya Pak Camat? Nah, itu akan menghasilkan makna yang ambigu. Ya. Kemudian yang terakhir dalam bahasa Inggris juga ada, my brother is going to the bank now. Ya, my brother is going to bank now. Nah, di sini apakah my brother itu is going to the bank to take money atau to save money, atau my brother is going to to be fishing atau akan memancing, karena bank itu bisa mengacu pada tempat penyimpanan uang, bisa mengacu pada tempat pinggiran sungai. Nah, kan begitu. Nah, jadi ada saja pertama beberapa kata baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa lain bisa saja menghasilkan makna yang ambigu. Nah, dengan demikian jika kata itu digunakan dalam konteks frase, klausa atau kalimat, maka tentunya kalimat atau frase klausa itu juga akan menjadi ambigu. Oke. Jadi teori-teori semantik yang mungkin bisa dilihat itu adalah teori peran semantik dari Said, bisa teori peran semantik dari Arenanya Gredler, dan banyak lagi, ya. Nah, ketika adik-adik melihat peran semantis argumen seperti ini, ya, analisis semantik klausa, peran semantis argumen itu ada namanya agent. Anton kill the dog, itu Anton pasti agent. Sementara kalau Anton kill the dog-nya adalah patient. Kemudian aktif pasif. Nah, dalam hal ini aktif pasif syntactic function berubah, tapi peran semantis tetap. Jika suatu kalimat diubah dari aktif menjadi pasif, maka syntactic function-nya berubah. Yang dari objek naik menjadi subjek, yang dari subjek akan menjadi periferi. Nah, jadi ada perubahan syntactic function. Tetapi semantic role-nya, peran semantisnya tetap. Oke, itu ya. Itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi semantic role of elemen atau unsur dalam sebuah kalimat itu kan tetap walaupun kalimat itu diubah dari aktif menjadi pasif. Tetapi yang berubah itu hanya syntactic function, peran semantis sintaktisnya yang berubah.
subjek itu bisa saja tidak hanya harus agent, tapi subjek itu bisa juga berupa recipient. Contohnya, she received a gift from her boyfriend. She di sini sebagai subjek, tetapi peran semantisnya sebagai recipient. Kemudian nomor 2, the bowl cracked. Nah, the bowl dia sebagai subjek, tetapi peran semantisnya sebagai patient karena crack. Ya. Kemudian nomor 3, the arrow flew through the air. Ya, the arrow flew through the air. Jadi the arrow, ya, the arrow di sini dia sebagai tim. Mengapa tim? Ya, karena itu sudah adik-adik masih ingat. Jika sesuatu berpindah tempat dari tempat semula, maka itu disebut dengan tim. Contohnya, ya. Misalnya the key open the lock. Ya, the key open the lock. Di sini the key dia sebagai subjek, tapi peran semantis sebagai apa? Oh, dia sebagai instrument. So, I would like to give stressing here that subject is not always agent. Jadi subject can be recipient, a patient, team, and instrument as well. So, jadi jangan pernah berpikir bahwa subjek itu selalu agent. Jadi subjek itu bisa juga berperan sebagai recipient, patient, team, dan instrumen. Contohnya dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah, apakah dalam bahasa Indonesia ada atau dalam bahasa daerah Anda ada? Silakan dicek. Oke. Demikian adik-adik yang saya hormati, saya banggakan. Demikianlah yang saya bisa sampaikan pada pertemuan di awal ini untuk untuk menggugah selera Anda untuk mengkonsumsi teori-teori linguistik nanti pada saat berkuliah, ya. Terima kasih Bu Kaprodi, terima kasih Bu Sekprodi, dan saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Materi yang sangat luar biasa disampaikan kepada para mahasiswa. Ini akan menjadi penyegaran dan ini baru permulaan ya Prof ya. Sedangkan nanti lebih lengkapnya akan ada di perkuliahan. Prof. Cardana ini sudah sangat ekspor sekali di bidang semantik dan bidang-bidang lain. Adik-adik silahkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan beliau. Nah, sebelum sesi ditutup masih ada 15 menit. Kami persilahkan mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya kepada Prof. Cardana. Silakan. Mohon lambaikan tangan nanti supaya unmute dan menyampaikan. Valentinus dulu. Baik, silakan Valen. Baik, selamat sore Prof, selamat malam. Selamat malam, Mas Ferry. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Tadi ada beberapa penjelasan di awal mengenai kajian semantik itu sendiri, baik dari fonologi, morfologi, gramatikal, dan ada sintaksis kalau tidak salah. Saya sedikit tertarik dengan kajiannya di bidang gramatikal, yang tadi kata Prof, dan nanti akan menimbulkan makna yang ambigu, seperti terjadi di kata pemburu. Saya agak bingung bagaimanakah proses terjadinya makna yang ambigu pada proses gramatikal tersebut. Kira-kira bisa diperjelas lagi, Prof. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara dulu atas pertanyaannya. Ya, jadi ketika kita berbicara masalah makna, maka tidak bisa dihindarkan ada masalah yang ambigu, baik itu berupa kata ataupun nanti makna gramatikal yang dimiliki oleh sebuah morfem. Ya, ketika morfem itu bergabung dengan bentuk lain, unsur lain. Nah, jadi masalah ambiguitas ini akan bisa diselesaikan jika kita memang menghubungkan pemakaian kata itu dalam dengan bagian lain yang menghasilkan sebuah struktur, apakah itu akan berupa struktur kata, struktur frase, struktur kalimat, atau struktur wacana gitu. Jadi kata ambigu itu sekali lagi itu akan bisa dipahami, bisa diselesaikan kalau kita melihat pemakaian, konteks pemakaian kata atau unsur tersebut gitu. Ya, dulu ya. Ya, itu misalnya nanti bisa misalnya kata pe itu bisa menghasilkan bentuk ambigu, atau bisa kata itu sendiri bisa seperti yang tadi dalam bahasa Inggris ada bank gitu ya. My brother is going to the bank. Itu kalau kita tidak tahu apakah dia akan, kita tidak lihat orangnya. Kalau dia pakai sepatu, pakai bawa tas ya kita pasti mengira dia akan ke
bank. Tetapi kalau dia bawa pancing dan sebagainya, dia tentu akan ke pinggir sungai memancing dan sebagainya. Itu akan konteks dan situasinya akan menjawab. Dan begitu juga hal-hal lain, ya. Jadi ada yang ambigu karena memang ada kata-kata atau bentuk-bentuk yang lebih kecil dari kata yang memang mengandung makna yang lebih dari satu gitu, sehingga hanya bisa dipahami dan bisa diklirkan maknanya itu kalau dilihat pemakaian kata itu dalam sebuah konteks, ya. Oke ya Nurul ya. Ya, Oke. Prof. Terima kasih, Oke, Prof. terima kasih. Luar biasa ini Prof, baru termin pertama sudah sangat tertarik ini Prof. Masih Ya, good. Ya, kami dari Nia Selatan ini Prof. ya. Terima kasih. Baik, silakan kepada yang lain. Ini pasti yang lain juga sudah tidak sabar untuk bertanya ini Prof terkait dengan kajian semantik. Ya. Meira, silakan Meira. Selamat malam, Prof. Jadi Malam. sangat luar biasa sekali penjelasan tentang semantik. Saya ingin bertanya tentang kajian semantik yang dikaitkan dengan analisis wacana atau diskurs. Jadi saya belum memahami dengan baik bagaimana kaitan antara semantik dan diskurs. Dan yang kedua, apa yang memang membedakan antara proposition, sentence, dan juga utterance. Karena tadi sudah Prof berikan contoh, misalnya saya ingin membeli buku, itu ide. Kemudian ketika diucapkan, itu juga akan sama. Jadi apa yang membedakan antara proposition, sentence, dan juga utterance? Terima kasih. Oke, iya. Oke, terima kasih. Pertama, antara bagaimana hubungan semantik makna dalam konteks wacana. Ya tentunya ketika kita belajar masalah wacana, pasti kita melihat hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain yang membangun sebuah wacana itu sendiri. Nah, ketika kita bicara masalah wacana, maka kan kita melihat aspek-aspek yang membangun wacana itu menjadi sebuah mengandung satu satuan yang bermakna utuh, itulah sebuah teksnya. Misalnya dalam sebuah paragraf, itu paragraf akan dibangun oleh oleh beberapa kalimat. Bagaimana kalimat itu supaya kalimat kelihatan indah dan menghasilkan sebuah makna yang indah? Tentunya, yang utuh tentunya di sini tentu memerlukan upaya atau disebut dengan cohesive devices. Masih ingat itu pelajaran cohesive devices? Misalnya ada namanya lexical cohesive. Misalnya kata memakai yang tadi memakai pronomina. Misalnya Meira tamatan S2 linguistik S1 sastra Inggris luar. Meira sekarang melanjutkan studi di S2. Meira, nah itu kan tidak indah, tidak bagus. Nanti itu bisa diganti. Meira mahasiswa tamatan S1 sastra Inggris. Dia sekarang menjadi mahasiswa di S2 linguistik. Dia kemarin atau S2 sekarang dia sedang mengikuti kuliah umum bersama teman-temannya. Jadi nya di sini mengacu pada Mira itu. Jadi ini sebuah upaya ya. Itu. Kemudian upaya-upaya lain banyak sekali. Nah, kemudian di samping itu, di samping melihat cohesive devices, ada namanya coherent. Bagaimana antar satu kalimat dengan kalimat lain supaya makna itu bersinambung, berhubungan, nyambung. Jangan makna yang kalimat satu dengan kalimat yang lain tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini tentunya akan tidak bisa membangun sebuah wacana yang baik. Ini dalam kaitan dengan hubungan antara semantik dengan wacana, discourse. Ya, Mira ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua gimana tuh? Maaf. Yang kedua tentang Proposition, sentence. Oke. Proposition itu adalah sesuatu yang masih ada dalam bentuknya abstrak yang ada dalam pikiran seseorang yang ingin disampaikan. Ketika dia disampaikan, diwujudkan, dia realisasikan, maka dia akan membentuk kalimat. Misalnya, saya lapar ya, dan pikiran itu saya ingin sesuatu untuk makan atau minum, kan lapar hati saya. Nah, jadi saya dalam pikiran saya itu ingin menyatakan pada istri saya lapar itu. Jadi saya bisa mengatakan, I'm very hungry, Mom. Boleh begitu? Bisa, I could have
what is it, a big pack of Pizza Hut, bisa begitu, karena menyatakan I'm very hungry-nya gitu loh, ya. Nah itu jadi sentence-nya banyak, bisa. Itu semuanya itu mengacu pada satu proposisi, yaitu lapar. Tuh. Nah, jika kalimat-kalimat ini diutarakan, diutter, maka dia akan menjadi utterance namanya gitu. Makanya utterance itu adalah tuturan bahasa Indonesianya, ya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang bisakah satu kalimat dituturkan dengan sering kali? Bisa, gitu loh. Apakah bisa satu prosesi dinyatakan oleh kalimat yang lebih dari satu kalimat? Boleh. Itulah, ya. Misalnya begini, Meira, sekali lagi saya berikan contoh seperti Anda sendiri, Meira, mahasiswa S2 Linguistik. Kan gitu, Meira, mahasiswa baru S2 Linguistik. Kan saya ingin menyampaikan ke teman saya, ya, ke Pak Mulyana misalnya. Pak Mulyana, Meira, mahasiswa baru S2 Linguistik. Tapi saya bisa mengatakan dengan itu, Meira, mahasiswa baru S2 Linguistik. Atau saya juga bisa mengatakan dengan kalimat begini, Meira, ya, alumni sastra Inggris yang sebagai mahasiswa S2 Linguistik. Bisa. Mahasiswa sastra Inggris, alumni sastra Inggris yang menjadi mahasiswa baru S2 Linguistik adalah Meira. Nah, boleh kan? Itu kan meaning-nya sama. Ya, meaning-nya sama, tetapi saya menyampaikannya dengan kalimat yang berbeda. Gitu. Ya, sekali lagi saya tekan kepada yang lain juga. Meira adalah alumni sastra Inggris yang sekarang mahasiswa S2 Linguistik. Meira adalah, nah itu. Jadi mahasiswa S2 baru sastra Inggris, S2 sastra Inggris, S2 Linguistik adalah Meira. Nah itu loh. Jadi bisa dibuat variasi kalimat yang beragam, tetapi tetap mengacu pada ide atau meaning yang sama. Jadi many sentences that refers to the same meaning or idea itu disebut dengan hubungan proposition dan sentence. Ya, Mera ya? Oke, you get the point ya? Oke, jadi itulah sekali lagi proposition itu masih bersifat abstrak yang ada dalam pikiran yang akan diucapkan atau disampaikan pada orang lain dalam berbagai jenis kalimat. Nah, ya, oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Prof. Mengingat selesai ini adalah Prof. Georgina Hayden dari Australia, jadi waktunya harus on time. Jadi kami persilahkan satu lagi pertanyaan apabila masih ada, silakan. Oh, Antonio Cardoso. Ya, ini dari Timor Leste, Prof. Oke, ya. I'm sorry because I could not speak Bahasa Melayu. I could not speak Bahasa Melayu. I just speak English. You may speak English, please. I have a confused about the azan and patience. Dari peran semantic argument. Yeah, it has an azan and patience because this is the same sentence. Okay. Anton killed the dog. Anton killed the dog. This is the same sentence. And how to make a difference, differentiate between azan and patient? Okay. Of course, in this case, thank you very much, Antonio Cardoso. Yeah. Thank you for joining our program. Yeah. Okay. In this case, of course, when we are talking about the semantic rules, of course, we have agent, patient, recipient, and others. Agent in this case is, something or someone which or that do the action. Yeah, but patient is something or someone which receive, which undergo. Yeah, what is it in this case is patient is something or someone which is what is it? Which receive the impact of the action done by the agent. Okay. So in this case, Anton kicked the ball. Of course, in this case, Anton is someone who does something, does the action.
In this case, is kick the ball. And then the ball is something which receive the result of the action done by the Anton. Okay, do you get the point? Yes? Antonio, masih di mute, tapi mengangguk-angguk, Prof. Yeah, yeah. Do you get the point, Antonio? Antonio. Yes? Okay. Ya, Oke, terima kasih sekali. 3 pertanyaan sudah dijawab tuntas oleh Prof. Cardana. Sebelum kita akhiri, Prof, ini adalah profil dari mahasiswa baru kita yang sudah keren-keren ini, Prof. Videonya terima kasih. sudah nampak semua. Jadi mungkin kita sesi foto bersama, tunjukkan senyum termanisnya ya, supaya ini dokumentasi, Prof. Ya. Senyum termanisnya gaya bebas, ya. Dalam hitungan 3 ya. Senyum terbaik ini dengan gaya bebas 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. Ya, oke. 1, 2, 3. Terima kasih Prof atas materi hari Terima ini. kasih. Silakan Terima di unmute untuk menyampaikan Prof Cardana. Terima kasih banyak Prof. Oke, terima kasih Prof. semuanya. Terima kasih Bu Prodi, terima kasih Bu Sekrodi. Ya. Terima kasih, Prof. Prof. Baik, Oke. selamat malam Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya.